Shalom Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Kita percaya bahwa setiap kita semua dalam kondisi dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Tuhan yang kita sembah, Dia Allah yang baik, Dia Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mari kita masuk dalam firman Tuhan. Pesan Tuhan minggu ini yaitu Tuhan akan menyediakan. Wow, ini kan pesan Tuhan yang dahsyat ya Bapak Ibu. Tuhan akan menyediakan apa yang kita perlu, apa yang kita mau umat-umat Tuhan. Tuhan sediakan itu bagi kita. Di dalam Mazmur 81 ayat yang 17. Demikian firman Tuhan. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Nah Bapak Ibu, kalau kita lihat dan perhatikan ayat ini, tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik. Ini kan suatu tindakan pemeliharaan Tuhan atas hidup kita, amin. Suatu pemeliharaan yang Tuhan berikan atas umatnya. Tuhan pelihara kehidupan kita. Tuhan jagai kehidupan kita. Dan ini adalah suatu kepastian yang pasti. Kan ini Tuhan yang berkata, tetapi umatku akan kuberi makan. Ini adalah suatu kepastian yang pasti untuk kita umat-umat Tuhan. Ternyata kan bukan hanya baik saja. Tetapi Tuhan kasih yang terbaik. Dengan bulir-bulir dan jenis yang terbaik. Dan di sana dikatakan, dan ia akan mengenyangkan mereka dengan madu dari gunung batu. Nah Bapak Ibu, artinya ada kemudahan-kemudahan, ada hal yang menyenangkan yang Tuhan sediakan bagi umatnya. Tetapi ada hal yang harus kita perhatikan Bapak Ibu. Ada hal yang sama-sama kita perhatikan di sini, bahwa Allah tidak tiba-tiba memberikan ini semua tanpa suatu tindakan dari umatnya. Ternyata kan ada satu tindakan yang harus kita lakukan. Ada kewajiban yang harus kita kerjakan oleh umat-umat Tuhan. Apa itu? Kemarin Pak Ishak sudah sampaikan kan. Menjadi pribadi yang setia dalam memelihara perjanjian dengan Tuhan. Kemarin Saudara Marbun juga sudah sampaikan, kita harus belajar untuk mendengar dan menangkap perkataan Tuhan. Nah kalau kita melihat pesan Tuhan Bapak Ibu, inti pesan Tuhan minggu ini, Tuhan sampaikan bahwa Tuhan melihat tidak sedikit orang-orang percaya yang terganggu damai sejahteranya atau kehilangan damai sejahtera. Kenapa? Karena mulai bertindak dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Tidak memelihara perjanjiannya dengan Tuhan. Nah yang saya mau bagikan pagi hari ini Bapak Ibu. Prinsip apa yang harus kita pahami agar orang percaya tidak kehilangan damai sejahtera, bahkan mengalami penggenapan atas apa yang Tuhan janjikan. Yaitu apa? Taat sepenuh hati dan melakukan perintahnya. Prinsip yang harus kita kerjakan dan kita lakukan yaitu taat sepenuh hati dan melakukan perintahnya. Itu ada dalam Mazmur 21 ayat 14 Bapak Ibu. Di sana firman Tuhan, sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan, sekiranya umatku mendengarkan aku. Nah kata mendengarkan Bapak Ibu dalam bahasa aslinya yaitu syaumah. Artinya apa? Artinya mendengar dengan kesungguhan, mendengar dengan baik-baik, mendengar dengan memberikan perhatian yang khusus. Mengarahkan pendengaran kita kepada apa yang Tuhan sampaikan dalam hidup kita. Nah kalau kita lihat kan berarti ada ketaatan mereka terhadap perintah-perintah Tuhan. Ketidaktaatan. Mereka mendengar, tetapi gini, hanya sekedar mendengar tanpa kesungguhan. Mereka mendengar tetapi tidak mendengar baik-baik. Mereka mendengar tetapi tidak memberikan perhatian.
Mereka mendengar tetapi tidak mengarahkan pendengarannya. Hanya sekilas. Saya mendengar apa yang Tuhan katakan. Nah, yang mau saya tekankan di sini Bapak Ibu. Untuk kita tidak kehilangan damai sejahtera Allah. Dan untuk kita mengalami penggenapan apa yang sudah Tuhan janjikan dalam setiap kita. Itu diperlukan apa? Kesungguhan hati. Diperlukan apa? Ketaatan yang penuh. Harus ada kesungguhan hati. Harus ada ketaatan yang penuh di dalam kita mengiring Tuhan. Sama-sama kita belajar Bapak Ibu. Artinya anak-anak Tuhan gak bisa main-main. Artinya anak Tuhan di dalam mengiring Tuhan gak bisa setengah-setengah. Kita harus full benar-benar mengiring Tuhan. Taat full kepada Tuhan. Karena bicara ketaatan Bapak Ibu. Bicara ketaatan kepada Tuhan. Itu merupakan hal yang fundamental. Apa artinya? Itu hal yang paling mendasar. Hal yang penting di mana hal-hal lain tergantung padanya. Di dalam apa? Di dalam kita mengikut Tuhan. Di dalam kita mengiring Tuhan. Nah, dalam Alkitab Bapak Ibu jelas sekali disebutkan bahwa Tuhan menghendaki. Tuhan menghendaki umatnya mengikuti dengan segenap hati. Kita tahu ada konsekuensinya Bapak Ibu. Ketika umat Tuhan bermain-main dengan Tuhan. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, di dalam 2 Tawarik 25 ayat 1 sampai ke 8, saya tidak baca semuanya ya Bapak Ibu. Ini kehidupan Raja Amazia. Kita buka di dalam ayat yang kedua, 2 Tawarik 25 ayat yang kedua. Kita lihat Bapak Ibu, contoh kehidupan Raja Amazia. Seorang yang mengikut Tuhan tetapi dia tidak dengan segenap hati. Di sana dikatakan apa? Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya tidak dengan segenap hati. Jadi di sini Bapak Ibu diceritakan bahwa Amazia melakukan apa yang tertulis dalam Taurat ketika dia menjalankan hukuman mati bagi para pegawainya. Tetapi di saat yang lain, dalam perjalanannya pemerintahan Raja Amazia, justru Amazia ini mencari pertolongan yang lain. Amazia malah menjadikan apa? Menjadikan Allah Bani Seir yang telah dikalahkan olehnya sebagai Allahnya. Ia melakukan yang benar di mata Tuhan, hanya tidak dengan segenap hati. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu, akibatnya fatal. Tawarik 25 ayat yang ke-15. Nah, di sana dikatakan, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Amazia. Ia menyuruh seorang nabi kepadanya yang berkata, mengapa engkau mencari Allah sesuatu bangsa yang tidak dapat melepaskan bangsanya sendiri dari tangannya. Kalau kita lihat yang ke-23, Yoas Raja Israel menangkap Amazia Raja Yehuda, anak Yoas. Harus ada kesungguhan Bapak Ibu. Nah, melalui poin ini, taat sepenuh hati dan melakukan perintahnya. Kita diingatkan bahwa taat kepada Tuhan itu harus dilakukan dengan apa? Sepenuh hati. Harus dilakukan dengan segenap hati. Nah, hal yang perlu kita ingat untuk kita mengalami satu damai sejahtera Allah. Untuk kita mengalami satu penggenapan janji Allah. Yang Tuhan limpahkan, itu tidak menghilangkan kewajiban kita untuk apa? Untuk kita taat kepada Tuhan. Untuk kita taat sepenuhnya kepada Tuhan, bahwa Tuhan apa? Pemilik hidup kita. Tuhan yang empunya seluruh hidup kita. Nah, bicara taat Bapak Ibu. Taat sepenuhnya, sepenuh hati dan melakukan perintahnya. Ini berbicara tentang apa saja? Saya akan bagi 3 Bapak Ibu. Taat sepenuh hati dan melakukan perintahnya. Nah, ini berbicara tentang apa saja? Yang A, yaitu berbicara tentang kemauan untuk kita dituntun. Atau diarahkan untuk kita bergerak maju. Nah, ada di dalam Mazmur ayat yang mendasari, Mazmur 81 ayat yang ke-11. Mazmur 81 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Akulah Tuhan, Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Nah, kata menuntun. Kata menuntun dalam bahasa aslinya yaitu aulau, yang artinya apa? Bergerak maju. Yang artinya apa? Membawa maju. Yang artinya bangkit. Nah, Tuhan menuntun kita
ada maksud. Tuhan menuntut kita, setiap orang percaya ada rencana Tuhan begitu dahsyat dalam hidup kita. Ini kan keren banget Bapak Ibu. Tuhan menuntun umatnya. Bahwa gini kan, Allah menunjukkan kuasanya. Dan membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Ini kan hal yang luar biasa Bapak Ibu. Nah, seringkali kan orang percaya gak mau dituntun. Orang percaya seringkali gak mau diarahkan. Seringkali orang percaya gak mau taat dan melakukan perintah Tuhan. Kadang berjalan sendiri. Kadang semaunya kita sendiri, semau saya sendiri. Tuhan, ini yang lebih tepat. Sepertinya tuntunan Engkau kok sepertinya jauh. Tapi ini yang lebih tepat Tuhan. Seringkali kita berkata, saya gak mau dituntun Tuhan. Padahal kita percaya Bapak Ibu. Kalau kita paham, ketika Tuhan menuntun kita, sebenarnya kita sedang dibawa maju untuk kita bergerak. Tuhan sedang membawa kita bangkit. Tuhan sedang membawa kita ke suatu hal yang lebih dahsyat lagi. Nah yang selanjutnya, taat sepenuh hati dan melakukan perintahnya ini berbicara tentang apa Bapak Ibu? Yang B, kemauan kita untuk percaya dan berserah penuh pada Tuhan. Taat sepenuh hati dan melakukan perintahnya ini berbicara tentang apa? Berbicara tentang kemauan kita untuk percaya. Kemauan kita untuk berserah penuh pada Tuhan. Mazmur 81 ayat yang ke-8. Di sana dikatakan firman Tuhan, dalam kesesakan engkau berseru. Aku meluputkan engkau, aku menjawab engkau dalam persembunyian guntur. Aku telah menguji engkau dekat air Meriba. Kata meluputkan dalam bahasa asli yaitu kaulats, artinya menyelamatkan. Artinya membaharui. Bahwa Allah telah membawa keluar. Bahwa Allah telah membawa keluar dari rumah perbudakan. Mungkin tangan mereka ketika mereka ada di sana, mereka membawa keranjang pikulan. Kalau ayat yang sebelumnya ya. Mereka membawa pikulan, membawa bakul besar yang berat. Mereka mengangkut tanah liat. Mungkin batu bata. Tapi di sini katakan apa? Dalam kesesakan engkau berseru, maka aku meluputkan engkau. Artinya ada kemenangan. Ada kemenangan yang mereka alami. Tuhan meluputkan. Cuman sayangnya gini kan. Orang percaya seringkali ragu. Mungkin saya juga sering kali ragu. Benar enggak ya Tuhan sanggup? Mazmur 37 ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Nah, kenapa Tuhan katakan serahkanlah hidupmu kepada Tuhan? Karena kita percaya lagu tadi kan dikatakan Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Tuhan pemilik hidup kita. Tuhan yang mengendalikan seluruh kehidupan kita. Maka Tuhan katakan serahkanlah hidupmu. Tuhan tidak berkata setengah serahkan hidupmu, enggak. Tapi serahkanlah. Nah mungkin kita berkata Bapak Ibu, menyerahkan hidup dan percaya kepada Tuhan itu bukan hal yang gampang. Itu dua hal yang tidak mudah bagi kita lakukan. Tetapi gini, seharusnya orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang sudah mengenal Tuhan, siapa Allah yang kita sembah, siapa Tuhan yang kita agungkan, mengenal pribadi Tuhan itu sendiri. Seharusnya gini, kita dapat sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Seharusnya kita dapat berserah penuh kepada Tuhan. Ketika hal ini kita lakukan Bapak Ibu, kita percaya, kita berserah penuh kepada Tuhan. Maka kita akan alami ini damai sejahtera Allah. Ada penggenapan janji Allah yang terjadi atas kehidupan kita. Yang selanjutnya, taat sepenuh hati dan melakukan perintahnya. Ini berbicara tentang apa? Yang C. Ini berbicara tentang kemauan untuk memahami kerinduan Tuhan.
kemauan untuk memahami kerinduan Tuhan. Nah, jadi pertanyaan gini, seberapa besar untuk kita memahami kerinduan Tuhan? Seberapa dalam untuk kita memahami kerinduan Tuhan? Saya percaya gini, setiap kita punya kerinduan. Tetapi gini, terlebih lagi Tuhan punya kerinduan untuk setiap umatnya. Dan yang pasti gini, kerinduan Tuhan itu membawa kita kepada kemenangan. Dan yang pastinya gini, kerinduan Tuhan membawa kita kepada satu kebangkitan yang luar biasa. Tuhan bawa kita kepada satu rencana yang begitu dahsyat. Nah, ada di dalam Mazmur 81 ayat yang ke-14. Sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan. Nah, ini kan suatu ungkapan Bapak Ibu. Ini suatu ungkapan isi hati Tuhan yang sangat menyentuh. Dan dirancang untuk apa? Untuk menunjukkan betapa ajaibnya Tuhan. Betapa kasih Allah itu begitu besar atas hidup kita. Bahwa gini, dia tidak menghendaki seorang pun binasa. Dia menghendaki apa? Semua orang hidup dalam pertobatan. Saya katakan tadi, setiap kita punya kerinduan, pasti. Tapi terlebih lagi Tuhan punya kerinduan yang begitu besar atas hidup kita. Ini seringkali kita berkata, Tuhan, saya rindu ini. Tuhan, saya rindu ini. Pernahkah kita menyadari bahwa kerinduan kita seringkali itu menjadi pemaksaan bagi Tuhan. Sebenarnya Tuhan ingin ini. Tapi punya kerinduan ini. Akhirnya kita apa? Berjalan berbeda. Timbullah apa? Enggak damai. Kita keluar dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kerinduan Tuhan ini. Tapi gini, kita seringkali ketika kita melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, kita merasa gak damai menurut ukuran manusia. Tapi Tuhan lihat bahwa itu yang terbaik untuk hidup kita. Bahwa itu yang terbaik untuk umat Tuhan. Jadi gini Bapak Ibu, tidak bisa disamakan kedamaian yang Tuhan berikan atas hidup kita dengan ukuran dunia. Itu sangat berbeda jauh. Tuhan tahu. Tuhan tahu yang terbaik dalam hidup kita. Makanya setiap kita harus kita memahami apa yang menjadi kerinduan Tuhan dalam hidup kita. Dengan apa? Yang pastinya kita memahami kebenaran firman Tuhan. Kita lebih lagi mengenal pribadi Tuhan. Nah Bapak Ibu, pagi hari ini biarlah setiap kita melalui poin ini, melalui minggu ini, dan Tuhan berpesan untuk setiap kita bahwa Tuhan akan menyediakan. Nah, hal prinsip apa yang harus kita lakukan? Taat sepenuh hati dan melakukan perintahnya. Dan ini berbicara tentang apa? Kemauan kita untuk dituntun dan diarahkan untuk kita bergerak maju. Mau dituntun. Yang B, kemauan kita untuk percaya dan berserah penuh pada Tuhan. Lalu yang C, kemauan untuk memahami kerinduan Tuhan. Nah saya percaya Bapak Ibu, ketika kita melakukan ini, ketika saya melakukan ini, saya percaya ada satu kedamaian yang akan Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Ada satu penggenapan janji Allah yang akan terjadi dalam setiap hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.